Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meilina Eka Istiqomah dengan nomor NIM 21030961150. Di sini saya akan menyampaikan materi pengertian dan ciri karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. 1. Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. 2. Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. 3. Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. 4. Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. 5. Dr. Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut Dr. Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis, mengikuti metodologi ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah sebagai berikut. 1. Reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisannya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisannya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian atau penulisannya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. 6. Bersifat dekoratif, artinya penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pemikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. 7. Terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya, ialah tidak bertele-tele ataupun tetap tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung,
Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisannya. Karya ilmiah menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. 9. Menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya dapat membuat pembaca bingung. Tujuan penulisan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 4. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dan dari memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat penulisan karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Struktur karya ilmiah. 1. Bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. 2. Bagian isi dan pembahasan. Bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. 3. Bab penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan, dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari 1 bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Contoh atau jenis-jenis karya tulis ilmiah: A. Makalah, B. Artikel, C. Skripsi, D. Kertas kerja, E. Paper, F. Tesis, G. Disertasi. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.